Mardhani Alisera, Ketua DPP PKS, berharap agar Anies Baswedan tidak membuat partai politik. Apakah akan mengusung Anies lagi di Pilpres 2029? Inilah pernyataan Mardhani Alisera. Kumpulan untuk menjaga silaturahim. Kalau saya titip jangan bikin parpol ya, Mas. Berarti membahas yang ormas itu? Iya kan katanya. Mereka bentuknya bukan ormas, tapi perkumpulan katanya. Nanti bergeraknya soal apa? Lebih kepada beliau ingin teman semua yang udah dukung dan pengen terus berkumpul itu pastikan punya kontribusi. Mau bikin aksi bersama namanya itu. Berarti pertemuan kemarin itu dalam rangka konsultasi ya? Enggak, ngobrol aja gitu loh. Dan ngobrol karena 3 jam ngalor gitu terus ketemu isu itu gitu. Nah, kan tadi juga disaranin mendingan nggak usah buat parpol. Gitu. Kalau saya tetap nyaranin jangan bikin parpol. Pertimbangannya apa? Kan Pak Anies kan kemarin nggak bisa maju juga gara-gara nggak punya parpol. Kan sudah ada keputusan MK, semua parpol peserta pemilu yang lolos peserta pemilu bisa mengajukan, dan akan banyak yang mengajak Mas Anies karena memutualisme simbiosis. Partai kecilnya atau partai yang belum itu pengen dapat tokoh, Mas Anies pengen dapat tiket. Tapi nggak nyaranin misalkan dengan Mas Anies ke PKS saja gitu atau gimana? Kalau PKS kayaknya udah deket lah. Itulah tadi pernyataan Mardhani Alisera yang meminta agar Anies Baswedan tidak membuat partai politik ya, karena electoral threshold-nya sudah 0%, sehingga setiap partai politik berhak untuk mencalonkan presiden dan wakil presiden. Itulah mengapa barangkali kalau misalnya Anies bikin partai, maka mungkin Anies akan mencalonkan dirinya sendiri lewat partainya sendiri. Namun demikian, pernyataan Mardhani Alisera ini langsung ditentang oleh anak Abah karena PKS lah yang meninggalkan Anies. Pak Mardhani Alisera bisa aja nih. Bapak suka lupa apa sengaja dilupa-lupain? Lah, kan partainya Pak Mardhani, kan PKS yang kemarin ngibulin Pak Anies, loncat pagar, terus gabung sama Kimples, gabung sama tim Bansos, gaspol, yehehe. Masa sekarang Pak Mardhani malah nitip supaya Pak Anies jangan bikin parpol? Lagi butuh Pak Anies kali ya Pak, buat 2029? Ya nggak apa-apa, wajar aja. Tapi mendingan Pak Mardhani aja yang gabung. Kalau nanti Pak Anies bikin parpol, jangan malah titip-titip supaya Pak Anies jangan bikin parpol. Karena kalau menurut gue, Pak Anies tuh harus punya parpol lah. Karena kan udah kejadian kemarin. PKS yang deket banget sama Pak Anies, bahkan bisa dibilang Pak Anies itu identik dengan PKS, dan PKS identik dengan Pak Anies, tetap aja tuh PKS bisa loncat pagar, terus nyemplung ke kolam, berenang, bareng cebong. Pak Anies harus punya kendaraan sendiri buat 2029, supaya nggak dikibulin lagi. Nggak enak lah pakai mobil orang melulu. Yang namanya bukan punya sendiri, kan bisa aja di tengah jalan mobilnya diminta balik sama yang punya. Walaupun presidensial threshold udah nggak ada lagi, walaupun semua parpol bisa mengusung paslon sendiri, tapi siapa yang bisa ngejamin kalau di 2029 nggak akan ada lagi yang kong-kali-kong untuk ngalangin Pak Anies bisa maju. Karena kita, para pendukung Pak Anies, juga ikutan sakit kalau Pak Anies sampai nggak bisa maju di Pilpres 2029 nanti. Jangan sampai jadi keledai yang terperosok ke lubang yang sama 2 kali. Makanya Pak Anies harus punya parpol sendiri, harus maju pakai mobil sendiri. Jangan sampai terjebak lagi sama janji-janji manis parpol. Karena bisa aja mereka minjemin mobil, tapi kan nanti pasti ada ongkos yang diminta. Pasti nanti ada syarat-syaratnya segala macam. Pasti yang punya mobil juga bawa kepentingan sendiri, termasuk juga titipan-titipan penumpang untuk ikut di mobil itu. Nggak enak lah. Nggak bebas jalannya nanti. Sebagus-bagusnya mobil punya orang, jauh lebih aman pakai mobil sendiri, Pak Anies. Lebih baik berjuang pakai parpol sendiri, dengan ideologi sendiri. Kalau parpol lain emang mau mengusung Pak Anies, ya biarin aja. Mereka yang gabung ke koalisi parpolnya Pak Anies nanti. Ayolah Pak Anies, bikin parpol. Dan 2029, insya Allah. Salam semangat antitesa 24.
Anies Baswedan ditanya wartawan apakah akan maju lagi di Pilpres 2029. Anies Baswedan mengatakan tidak tahu atau mungkin juga trauma ya, takut kalah lagi. Dan inilah pernyataan Anies Baswedan. Pertanyaannya adalah dari netizen ini 2029 ini mau maju lagi tidak sebenarnya? Saya tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Jadi saya selalu memilih untuk mengerjakan apapun yang sekarang bisa dikerjakan. Jadi dulu saya berada di luar pemerintahan, dan ketika berada di pemerintahan, ya gagasan tentang keadilan kesetaraan itu dilakukan. Ya tadi cerita tentang beasiswa, ya saya ngurusin kampus, padahal kampus swasta tuh nggak harus nyari beasiswa, itu kan biar bagian negara aja ngurusin. Tapi kita terpanggil. Kemudian Indonesia Mengajar, mengirim guru ke pelosok-pelosok tanah air, lagi-lagi kesetaraan. Tapi kan orang harus punya rencana untuk langkah di masa depan, karena kan kata pepatah, masa depan kita ditentukan oleh langkah sekarang, Mas Anies. Ya, Pilpres 2029 itu masih 5 tahun. Sekarang hasil Pilpres kemarin aja belum dilantik nih. Oke? Jadi kita kerjakan step by step. Tapi saya yang pasti akan selalu berada di dalam kegiatan bersama publik. Itulah tadi pernyataan Anies Baswedan ketika ditanya 2029 apakah akan nyalon lagi. Dia mengatakan tidak tahu. Tinggal dijawab iya atau tidak gitu kata masyarakat ya. Namun demikian muter-muter gitu ya. Sementara anak abah atau pendukung Anies Baswedan sangat optimis 2029 Anies Baswedan mau maju menjadi calon presiden, dan Kalian daripada pernyataannya. Presiden 2029! Namun demikian Adi Prayitno malah menyarankan agar Anies Baswedan bikin ormas dan di 2029 Anies Baswedan bisa maju lewat partai politik. Dan inilah pernyataan Adi Prayitno. Kalau Anies memang sudah bikin ormas dan kemudian banyak jejaring yang dibangun, banyak anggota yang bergabung, bukan tidak mungkin jelang pemilu di 2029 Anies bisa mendeklarasikan ormas ini sebagai partai politik peserta pemilu. Anies tinggal mengumpulkan resource, tinggal mengumpulkan mesin-mesin politik, tinggal mengajukan bagaimana Anies itu dengan ormas barunya terdaftar sebagai partai politik di Kemenkumham dan kemudian mendaftarkan diri ke KPU sebagai salah satu peserta pemilu di 2029. Itulah yang saya sebutkan, ini adalah bekal bagi Anies sekalipun tiket untuk maju di Pilpres 2029. Kalau partai baru, embrio dari ormas yang dibuat oleh Anies ini establish, kemudian bisa ikut pemilu di 2029, ini adalah tiket yang mantap bagi Anies untuk bertanding dengan siapapun di Pilpres nantinya. Bisa bertanding melawan Prabowo, bisa bertanding melawan Gibran, bisa bertanding melawan AHY, bisa bertanding mungkin melawan Puan Maharani, atau siapapun nantinya yang bertanding di Pilpres. Artinya, dengan ormas baru ini yang kemudian transformasi jadi partai politik, syaratnya bisa ikut pemilu, Anies itu bisa menantang siapapun calon-calon presiden di masa yang akan datang. Karena dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang baru, bahwa partai politik yang bisa ikut pemilu, baik dia nggak lolos ke parlemen, atau baru ikut pemilu, atau mereka yang sudah lama lolos ke parlemen, boleh dia mencalonkan diri sebagai calon presiden. Mantap! Saya kira Anies kalau punya mimpi untuk menjadi pemimpin di Republik ini, merawat harapannya ingin jadi presiden di Republik ini, ormas saya kira menjadi pilihan rasional bagi Anies untuk mengukur bagaimana kekuatan politiknya,